Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai di sejumlah pasar Kota Denpasar terus naik hingga Rp75.000 per kilogram. Penertiban atribut kampanye dilakukan serentak di beberapa kabupaten di Bali. Berwisata ke air terjun Gerudugan di Desa Jehem Bangli yang belum banyak dikenal orang. Sejak beberapa bulan terakhir, warga yang melintas sepanjang Jalan Raya Denpasar Gilimanuk terganggu dengan baliho dan spanduk berisi janji para capres dan caleg yang bertebaran di mana-mana. Jumat pekan lalu, Polres Jemberana, Satpol PP dan Bawaslu menertibkan baliho dan alat peraga sosialisasi atau APS karena melanggar perda tentang pajak reklame yang mengatur tata cara pemasangan sesuai zona dan dibatasi waktu. Di mana dalam kegiatan ini kami tidak melihat apa itu gambarnya, apa itu substansinya, apa itu redaksinya. Yang jelas kami lebih menyoroti dari sisi cara pemasangan maupun zona penempatannya. Jadi tidak boleh memasang mengikat pohon, tidak boleh pasang dengan paku pohon, mengikat tiang listrik dan lain sebagainya. Zona juga sudah ditentukan. Satpol PP Karangasem juga menertibkan bendera dan spanduk yang berada di railing jembatan, pohon hingga tiang telepon di sejumlah ruas jalan protokol di Karangasem. Di Singaraja Buleleng pemandangan yang sama juga terlihat. Baliho dan spanduk bertebaran di mana-mana sehingga terkesan kotor dan kumuh. KPU Bali meminta seluruh partai politik tidak melanggar aturan-peraturan KPU karena kampanye akan dimulai pada tanggal 28 Oktober hingga 10 Februari 2024. Selain itu, foto bacalek yang terpampang di baliho belum resmi dan sah menjadi caleg karena penetapan daftar calon tetap akan diumumkan pada 4 November. Itu saya pertanyakan referensinya dari mana? Karena PKPU 15/2023 itu tidak ada alat peraga sosialisasi. Sosialisasi yang dibolehkan oleh PKPU 15/2023 itu adalah pertemuan terbatas dan hanya boleh menampilkan bendera parpol saja di tempat acara. Ya, tidak ada disebut boleh pasang baliho, itu dilarang. Menyebarkan selebaran kepada umum itu dilarang karena belum masa kampanye. Ya, ini yang harus ditaati oleh semua. Sehingga wajarlah kalau sekarang yang menjadi pengendali baliho-baliho itu adalah Satpol PP. Satpol PP memiliki wewenang penuh untuk menertibkan baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya, dan KPU Bali meminta bacalek mentaati peraturan daerah dan peraturan KPU. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana, Karangasem, dan Singaraja. Polresta Denpasar, TNI, Bawaslu, tokoh agama dan masyarakat, instansi pemerintah dan partai, peserta politik, serta sejumlah elemen masyarakat Selasa lalu berkumpul di Mapolresta Denpasar bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai. Mereka juga berdoa bersama agar pemilu yang sudah memasuki proses persiapan tahap akhir berjalan lancar. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas memastikan kondisi keamanan wilayah hukum Polresta Denpasar masih aman hingga saat ini. Namun hal tersebut harus tetap terjaga hingga seluruh proses pemilu serentak berakhir. Tungkara berkat kerjasama kita semuanya, kolaborasi kita semuanya, baik dari TNI Polri, kemudian baik dari KPU, Bawaslu, dan seluruh instansi terkait, termasuk juga para peserta,
Astunggara situasi Kamtipmas sangat aman, nyaman, damai, dan utamanya kita harus menjaga ini karena kita tahu selain kita ada pemilu, kita ingat bahwa Bali, Denpasar, Badung yaitu merupakan wilayah kota pariwisata. Nah, kita harus jaga betul kedamaian ini. Pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 tinggal 100 hari lagi, dan ketegangan politik semakin meningkat, baik di pusat maupun di daerah. Kapolresta meminta seluruh kalangan mewaspadai munculnya hoaks atau informasi bohong, serta saling serang antar simpatisan, politik identitas, hingga isu SARA yang dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Jalan di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jembrana, kini sudah lebih baik. Sejak lama, warga di desa ini menginginkan jalan desa diperbaiki karena kondisinya rusak parah dan berbahaya. Kodim 1617 Kabupaten Jembrana melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD belum lama ini memperbaiki jalan di desa. Selain itu, TNI juga memperbaiki jembatan putus yang menghubungkan dua kecamatan di daerah ini. Dengan program TMMD ini, transportasi yang selama ini terhambat menjadi lancar dan kegiatan ekonomi di Desa Banyu Biru kembali bergeliat. Yaitu pertama rabat beton jalan sepanjang 1,413 km dan juga senderan, yang terakhir adalah gorong-gorong. Saya melihat sendiri langsung ya situasinya, terutama jalan ini sangat memprihatinkan. Ya. Apabila hujan, jalan tersebut tergenang dengan air. Banyak masyarakat yang dari kebun, ya, pulang kembali itu keblosok ke parit karena jalannya tidak kelihatan. Termasuk anak-anak sekolah, adik-adik kita ini. Program TMMD kali ini adalah mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan melalui pembangunan fisik maupun non-fisik. Selain itu, program ini juga memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.